Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi asmain. Kita akan segera mulai kajian kita pada pagi hari ini bersama Ustaz Abdul Twasikal. Insyaallah akan membawakan judul tentang bekas terbaik di dunia. Terima kasih jazakumullah khairan katsir atas kehadiran Ustaz Abdul pada pagi hari ini bersama peserta dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Daerah dan Kali Kasama. Kepada Ustaz Abdul, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para dokter sekalian dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang berada di Yogyakarta sekitarnya, semoga Allah menjaga kita semuanya dalam kebaikan. Pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan pada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi ini kita semua berada dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan jadi kesehatan yang penuh berkah, dan Allah juga memberikan kita kemudahan untuk duduk diam sambil mendengarkan kajian pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang nanti kita dengar dan kita saksikan jadi bekal ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Pagi ini kami bawakan judul bekas terbaik di dunia. Ini insya Allah manfaat sekali untuk kita semuanya, bukan hanya untuk para dokter saja, namun secara umum. Mudah-mudahan mungkin ada keluarga juga yang mendengar di rumah, bisa mengambil pelajaran dari materi pada pagi ini. Ini kami ambil dari sebuah buku dan ada pengembangan dari itu. Judulnya dalam bahasa Arab itu dari tulisan Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, Utruk asaron qoblar rahil. Tinggalkan bekas terbaik, peninggalan terbaik sebelum engkau pergi jauh. Ini sebenarnya apa yang beliau sebutkan dalam buku itu berisi amalan-amalan. Dan kami sudah meringkas secara singkat di website kami rumaiso.com. Ada dua bagian di dalam buku tersebut. Yang pertama adalah amalan yang nanti beliau jelaskan. Ada amalan yang sifatnya itu kita persiapkan di dunia ini dulu. Ada yang beliau bahas pertama disebut dengan amalan muta'addi. Amalan muta'addi itu amalan yang punya pengaruh pada yang lain, tidak hanya pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, beliau bahas apa sih amalan yang mesti ditinggalkan ya setelah kita meninggal dunia, atau sifat apa yang mesti ditinggalkan sehingga itu membawa bekas manfaat terus kepada kita tetap dapat pahala yang terus mengalir ya walaupun kita telah tiada. Nah, ini saya sajikan dalam presentasi. Sekarang kita masuk tahun 2021 ya, dengan ya kita lihat ya pandemi masih, terus musibah-musibah juga, pesawat jatuh, gempa, sekarang Gunung Semeru meletus, ada banjir
Ya musibah terus, kita tahu umur kita itu bertambah, tetapi kita tahu umur kita juga terbatas. Kita ingat akan pandemi ini mengingatkan kita juga ternyata kita tidak bisa berdaya apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Allah ingatkan bahwasanya waktu hidup kita di dunia itu dibatasi sekali. Dan itu tetap kita gunakan waktu ini untuk persiapan gitu. Persiapan untuk hadapi hari esok, hari akhir nanti. Ya persiapannya cuma saat ini, kita tidak pas nanti meninggal dunia baru kita mikir itu, nggak mungkin lagi. Yang ada ketika kita berada di dunia ini, saat kesempatan beramal Allah itu buka, kita masih sehat, masih kuat, Allah terus tambahkan umur, nah itu baru kita punya kesempatan untuk menambah amal. Waktu terus berjalan. Namun yang sudah berlalu, ya mungkin kita sesali karena kita tidak isi dengan amal soleh. Sekarang kita perbaiki yang nanti ke depannya. Ya, dengan terus bertambahnya waktu, dengan waktu terus berjalan. Bashar bin Al-Haris itu pernah berkata, "Marartu bi rajulin minal ubbad bil Basrah wa huwa yabki." Aku pernah melewati seorang ahli ibadah di Basrah. Ya. Basrah itu di daerah sekitar Irak sana. Ketika itu ia sedang menangis. Ya, ia sedang menangis. Aku bertanya, "Mayubkika, apa yang membuatmu menangis?" Pokoknya lalu orang tadi itu ahli ibadah tadi menjawab, "Abki ala ma faradtu min umri wa ala yawmin madha min ajli lam yatabayyan fihi amali." Aku menangis karena umur yang luput dariku. Umur sudah berlalu. Waktu terus sudah berlalu, umurku bertambah. Hari telah berlalu, namun ajalku ternyata semakin dekat. Tapi belum jelas amalku itu seperti apa. Ya, sesali yang sebelumnya, mungkin ada yang kurang-kurang. Kita juga seperti itu. Kita mungkin sesali yang telah berlalu, saya kurang ini, kurang itu, persiapan saya kurang, umur tidak ada yang menjamin. Ya, tugasnya saat ini untuk memperbaiki diri. Ya, kita masih ada kesempatan, Allah masih berikan kesempatan. Ya, kita punya tugas untuk memikirkan akhirat kita juga, karena akhirat yang nanti kita hadapi, dunia nanti akan kita tinggalkan. Nah, ini secara umum kami jelaskan apa saja amalan-amalan yang bisa ditinggalkan. Ini pokok jadi hamba yang soleh. Karena manfaat kesolehannya itu pada diri kita juga akan dapat doa baik dari orang soleh lainnya. Sampai juga para malaikat. Nah, Bapak Ibu-Ibu sering ini wajib bahkan ya setiap kali sholat baca ini ya. Ketika kita tahiyat itu at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Di situ disebutkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam untuk kami, ya selamatan untuk kami dan juga untuk hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh. Di kelanjutan hadis ini maknanya disebutkan kalau kita bagian dari orang soleh maka akan mendapatkan doa baik ini, yaitu doa keselamatan. Baik orang soleh yang dimaksud di sini masih hidup ataukah sudah meninggal dunia. Maka kalau dia tinggalkan kesolehan, ya artinya orang tahu dulu dia ini orang soleh ini dia. Nah, terus didoakan, doa rahmat untuknya, doa kebaikan untuknya. Dan kita lihat orang-orang soleh seperti didoakan terus itu. Bekasnya masih ada. Walaupun jasadnya sudah dikubur, namun orang kenang dia. Orang tahu kebaikannya bagaimana, ya, yang dia beri seperti apa, ilmu yang pernah dikasih bagaimana, sedekah yang pernah dia beri seperti apa, kebaikan yang pernah dia tularkan itu bagaimana. Nah di sini, ya, kalau kita jadi orang soleh akan termasuk. Maka para ulama itu katakan, jadilah orang soleh supaya dapat kebaikan ini. Ingat itu doa dari orang soleh yang lain, doa dari malaikat, itu didoakan bagi kita ketika kita hidup ataupun sudah meninggal dunia. Juga jadi orang tua soleh.
kita sering baca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat ya. Di dalam surat tersebut nanti bisa dicek pada ayat 82, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Ayahnya orang yang soleh. Ingat, anak yatim kan ditinggal mati, bapak itu berarti yatim ya. Apalagi ditinggal mati orang tua dua-duanya gitu. Ini punya harta simpanan, Allah terus jaga. Khidir ketika berjalan dengan Nabi Musa alaihissalam, Khidir bantu bangun tembok rumah ini tanpa diberi upah gitu. Maka Musa tegur, kok kamu maunya bangun seperti itu? Nah, kemudian diberikan alasan. Setelah 3 kejadian berlalu, Musa protes, kemudian Khidir menyampaikan, wa amal jidaru fakana li gulamain yatimain. Tembok yang tadi didirikan itu milik 2 anak yatim fil Madinah, di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahumā, dan di bawahnya itu, di bawah tembok tadi ada harta simpanan. Kenapa ini dijaga? Wa kana abuhuma sholihah. Kedua orang tuanya itu soleh. Orang tuanya itu soleh. Maka anak-anaknya dijaga. Maka coba renungkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir berikut ini. Ibnu Katsir katakan, ini jadi dalil bahwa laki-laki soleh akan membuat keturunannya terjaga. Dan termasuk juga mendapatkan berkah dari ibadah yang ia lakukan pada keturunannya di dunia dan akhirat. Orang soleh ini akan memberikan syafaat kepada keturunannya tadi. Syafaat ya, berarti kebaikan diberikan pada keturunannya tadi. Ia pun akan mengangkat derajat mereka hingga derajat tinggi di surga. Itu bentuk syafaat berarti ya. Diangkat sampai derajat tinggi di surga. Karena anak-anak ini jadi penyejuk mata baginya. Demikian hal ini juga dibicarakan dalam ayat lainnya, juga hadis Nabi SAW yang lain. Jadi kalimat kuncinya dari penjelasan Ibnu Katsir ketika menerangkan surat Al-Kahfi tadi, wa kana abuhuma sholihah, berarti orang tua yang soleh akan membuat keturunannya terjaga. Dan berkah juga untuk keturunannya, di antara berkahnya keturunannya dapat syafaat. Seandainya keturunannya ini punya kesalahan sehingga masuk neraka, bisa dapat syafaat tuh, diangkat ke surga. Atau bisa ditinggikan derajatnya karena berkat syafaat ini. Kemudian jadilah pelopor kebaikan. Jadi pelopor kebaikan. Di Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda. Ini sabda ini dikeluarkan. Ini kita lagi bahas pelopor kebaikan, berarti kita jadi orang yang menjadi terdepan, beri contoh pada orang lain. Entah kita berada di masjid kita, atau berada di rumah, atau berada di masyarakat gitu. Mungkin sunnah atau ajaran Nabi SAW ini tidak diketahui. Ini ceritanya dulu, Nabi SAW itu ingin bantu orang miskin yang datang minta bantuan pada beliau. Kemudian beliau minta sahabat untuk berikan sedekah. Kemudian ada sahabat yang beri duluan dengan jumlah banyak, yang lainnya ngikut lagi bantu sedekah. Akhirnya orang yang tadi, yang pertama tadi, itu jadi pelopor kebaikan. Maka Nabi SAW katakan, man sanna hasanatan, siapa yang jadi pelopor kebaikan, lalu diikuti, fa umila biha, lalu diamalkan oleh orang yang ba'dahu, sesudahnya, fa umila biha ba'dahu, diamalkan oleh orang sesudahnya, kana lahu ajruhu, maka dia mendapatkan pahalanya, wa mislu ujurihim, dan pahala dari orang-orang yang semisalnya, yang mengamalkan darinya juga. Dia dapat pahala, yang mengamalkan dapat pahala, yang beri contoh juga, yang mengambil contoh, artinya yang mengikuti juga dapat pahala. Tanpa dia dapat pahala dari mereka juga. Jadi dia dapat pahala, yang mengikuti dapat pahala, terus yang jadi pelopor ini dia dapat pahala dari orang yang mengikuti tadi, min ghairi ayyan qusa, tanpa mengurangi min ujurihim syai'a, pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau kita amalkan suatu kebaikan,
Ya. Kemudian kita amalkan itu, kita dapat pahala. Orang lain mengikuti, dia dapat pahala lagi. Lantas kita dapat pahala dari orang yang mengikuti kita, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini manfaatnya jadi pelopor kebaikan, walaupun kita sudah meninggal dunia, dapat pengaruh seperti itu. Ada juga seperti kita sering dengar hadis ini, yaitu sedekah, ilmu, dan anak soleh. Ini yang kita sering dengar ya, jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Ini dalam hadis Abu Hurairah. Apa? 3 perkara tadi, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bi wa waladin sholihin yad'ulah. Situ ada sedekah jariah. Nanti saya akan jelaskan ini maksudnya adalah wakaf. Kemudian wa ilmin yuntafa'u bi, ada ilmu yang diambil manfaatnya, wa waladin sholihin yad'ulahu, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. 3 ya. Sedekah jariah atau wakaf, ilmu yang diambil manfaat, anak soleh. Maka walaupun sudah meninggal dunia, pahalanya ngalir terus kalau punya 3 amalan ini. Maka kita minta pada Allah, kita punya kesempatan hidup dunia ini, Allah tambahkan kita umur, tapi ingat harus baik amal. Jangan tambah umur, malah kita isi dengan kejelekan-kejelekan gitu. Dari Abdullah bin Busr, ada seorang Arab Badui bertanya pada Rasulullah SAW, siapakah manusia yang paling baik? Maka jawaban Rasul SAW, man tala umruhu wa hasuna amalu. Yang paling baik adalah yang panjang umur dan baik pula amalnya. Ya, umurnya panjang, tala umruhu wa hasuna amalu, dan baik pula amalnya. Nah, ini yang tadi saya singgung di awal, amalan kita sebutkan ada 2 ya. Amalan muta'addi dan amalan qasir. Amalan qasir dulu ya. Amalan qasir itu apa jemaah? Itu amalan yang manfaatnya hanya untuk pelakunya saja. Seperti puasa, sholat, iktikaf. Dia sholat ya untuk dia puasa untuk dia, iktikaf ya untuk dia gitu. Itu qasir. Ada amalan yang kedua yaitu amalan muta'addi. Amalan yang manfaatnya untuk orang lain. Baik manfaat ukhrawi, bisa juga manfaat duniawi. Saya dakwahi, ngajak orang untuk sholat gitu ya. Ngajak berarti manfaatnya untuk saya, manfaatnya juga untuk yang lain. Dapat manfaat untuk kita, juga untuk yang lain-lainnya juga akhirnya sadar. Kita keluarkan sedekah ya, kita keluarkan sedekah. Sedekah pahala untuk kita, yang lain dapat manfaat dari sedekah tadi. Ya. Yang lain dapat manfaat dari sedekah tadi. Itu namanya amalan muta'addi. Mana yang lebih baik di antara 2 amal ini jamaah? Yang lebih baik dari 2 amalan ini antara amalan qasir dan amalan muta'addi ya. Yang lebih baik adalah lihat keadaan. Jadi kadang sholat lebih baik, kadang yang muta'addi tadi yang amalan sedekah untuk orang lain itu baik. Lihat keadaan ya masing-masing di situ. Kita tidak bisa bilang oh sholat lebih baik daripada yang amalan sedekah tadi. Oh nggak bisa. Kita tidak bisa bilang juga sedekah ini kan manfaatnya untuk orang banyak lebih baik daripada sholat. Oh nggak bisa. Orang sedekah juga namun dia tidak sholat 5 waktu ya masalah. Ya, dia rajin sedekah, berinfak tapi sholatnya bolong-bolong ya masalah di situ. Maka 2 amal ini kita perhatikan. Amalan ini dibagi berdasarkan pengaruhnya untuk diri kita dan orang lain ya. Maka ada amalan qasir, ada amalan apa? Muta'addi. Diingat aja kalau qasir berarti untuk kita sendiri amalan individu. Kalau muta'addi amalan yang manfaatnya untuk orang lain. Nah, kalau kita lihat di sini jamaah yang berikutnya lagi Bapak Ibu-ibu ya para pemirsa sekalian, ada 7 amal yang bermanfaat setelah mati. Ini kami sendirikan, sebenarnya nanti mengulang yang tadi, tapi karena ini disebutkan dalam satu teks hadis. Nabi SAW sebut ini dalam satu teks hadis gitu. Beliau sebutkan poin 1, 2, sampai 7. Kemudian di akhir beliau sebutkan ini amal-amalan ini akan berpengaruh pada seorang mukmin setelah dia itu meninggal dunia. Apa saja itu? Yang pertama, ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan. Tentu yang dimaksud di sini ilmu yang manfaat. Kalau kita lihat sih secara umum ya,
ilmu yang manfaat secara umum, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Pokoknya kalau itu ilmu baik, yang lainnya dapat kebaikan, yang lainnya ambil manfaat, maka orang yang ngajarkan tadi dapat pahala. Misalnya nih para dokter ya, ngajarkan juga ya edukasi yang bagus juga kepada pasien misalnya. Bapak harus ini gitu, sambil ngobati anak ataupun pasien yang ada, kemudian ajarkan sesuatu gitu. Pak, ini kayaknya masalah Bapak ini kurang ibadah, kurang sholat gitu. Coba sholatnya dijaga, nanti Allah akan tolong gitu ya. Misalnya dihibur seperti itu kalau mereka dapat musibah. Nah, masuk ilmu kepada mereka walaupun cuma nasihat biasa saja. Kita nggak bawakan dalil tuh di situ. Itu sudah jadi ilmu yang kita ajarkan dan kita sebarkan pada orang lain. Ini apalagi yang kita ajarkan ilmu yang luar biasa dari Al-Quran. Ya, Nabi SAW katakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu yang mengajarkan Al-Quran dan yang ta'allamal Qur'an, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kata para ulama, mengajarkan ini bukan hanya mengajarkan seperti kita ngajar Iqra, ngajar cara baca, bukan. Tetapi yang dimaksudkan mengajarkan di sini lebih umum ya. Mengajarkan di sini bisa dengan kita mengajarkan tafsirnya, memahami ayat-ayat demi ayat per kata itu seperti apa. Ini masuk. Yang lebih sederhana tadi, mengajarkan orang itu baca Quran. Ya. Dan ini bisa berlaku pada anak kita sendiri ya. Kita tidak mikir orang jauh-jauh, yang lebih utama ya tentu pada anak kita sendiri. Nah, itu yang kita bisa tularkan juga dari sisi ilmu. Termasuk juga tadi ilmu dunia ya, masuk di dalamnya di sini. Ya, asalkan itu ilmu manfaat. Yang kedua, anak soleh yang ia tinggalkan. Yang kedua itu anak soleh yang ia tinggalkan. Ini bisa dua kemungkinan ya. Bisa kita didik langsung. Bisa juga diikutkan pada program-program seperti TPA atau sampai sekolahkan di sekolah yang Islami, atau mungkin dia di sekolah umum tapi di luar sekolah itu diperhatikan pendidikan agamanya, atau mungkin langsung dimasukkan di pondok pesantren. Tapi kalau kita mau mengajarkan anak itu supaya jadi soleh, itu tidak berhenti di situ. Karena metode pendidikan itu bukan hanya anak itu diajarkan, tetapi keteladanan dari orang tua juga secara langsung. Orang tua memberi teladan, sholat, ayo sholat sunnah, ayo sholat wajib. Orang tua memberikan teladan, puasa. Mungkin Senin Kemis walaupun anak-anak kecil diajarkan puasa, walaupun mungkin ada yang masih SD kelas 4 diajarkan puasa beduk misalnya. Nah, itu bisa. Sehingga orang tua itu tidak jadi jarkoni. Ya, iso ngajar, orang iso lakoni gitu. Artinya langsung kasih contoh teladan. Dan Nabi SAW itu karena seperti itu ya. Cara wudhu Nabi SAW itu ajarkan pada para sahabatnya, disampaikan oleh Utsman, disampaikan oleh Abdullah bin Zaid. Nabi SAW menjelaskan lagi gimana beliau sedekah, beliau ajarkan habis sholat. Nabi SAW itu pernah buru-buru pulang ke rumah, ternyata ada sedekah yang kelupaan beliau salurkan. Beliau segera ambil kemudian ingin salurkan itu. Para sahabat tahu tadi. Contoh dengan perbuatan langsung. Ya. Itu contoh dengan perbuatan. Bagaimana Nabi SAW itu makan, beliau contohkan. Sekaligus beliau ajarkan. Ada sahabat yang makan dengan tangan kiri, ya langsung serabutan gitu makannya. Dan itu masih bocah ketika itu Nabi SAW ajarkan. Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Bacalah bismillah, makanlah dengan tangan ini. Tangan apa? Kanan. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang ada dekatmu. Kadang dengan contoh kita berikan ini, dan itu lebih pengaruh luar biasa. Bisa juga dengan kita beri nasihat, kadang memberikan hukuman, ya metode-metode untuk mengajarkan seperti itu. Bisa juga yang ketiga di sini ya, Bapak Ibu-ibu, Ikatan Dokter Anak Indonesia, bisa juga wakaf mushaf Al-Quran. Tadi kita singgung wakaf ya. Nanti yang poin 3 ini bahas, ada lagi satu nanti bentuk wakaf secara umum. Wakaf Al-Quran ini bisa untuk dipelajari dan dibaca, sudah kita tahu ini jadi amal jariah ya. Jadi
Kalau ini kita simpan taruh di masjid atau kita serahkan ke pesantren atau mungkin serahkan kepada anak-anak yang memang belajar Al-Quran secara langsung ya. Nah, itu kalau dimanfaatkan terus maka pahalanya ngalir untuk kita. Maka jadi bekas terbaik juga untuk kita. Bisa juga wakaf ini bentuknya kita ingin pahala yang ngalir untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Sedekah atas nama mayit berarti. Nah, itu juga pahala nyambung nanti kepada mayit. Itu misalnya kepada orang tua atau simbah ya, atau keluarga yang meninggal, nah, bisa seperti itu. Nah, Nabi SAW juga katakan yang bisa ditinggalkan lagi yang jadi amal jariyah membangun masjid. Di antara dalilnya, man bana masjidan lillah, siapa yang bangun masjid, ingat catatan, karena Allah. Siapa yang bangun masjid karena Allah. Dia bukan bangun masjid karena ingin dipuji, karena bukan dibilang oh dia yang paling kaya, wah dia ini jadi sultan nih ya. Sultan di daerah tertentu kan ada istilah-istilah anak-anak muda saat ini itu. Wah dia yang paling tajir, wah dia yang paling dermawan. Bukan, dia lakukan ini lillah. Atau mau disebut dia itu rich people di daerah mana gitu. Ya dia lakukan ini lillah, karena Allah. Tujuan utamanya karena Allah. Bukan pujian. Pujian itu belakangan, itu bukan dicari, bukan diincar gitu. Di sini Nabi SAW ingatkan karena Allah. Kamafhasi qatatin. Dia bangun itu cuma selubang tempat burung bertelur. Au asghara. Atau lebih kecil lagi dari itu. Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Ini yang kecil saja. Nabi SAW motivasi kita dengan yang kecil, tidak dengan yang besar-besar. Menunjukkan keutamaan luar biasa bangun masjid. Apalagi kalau dia punya peninggalan harta, langsung beri wakaf besar di situ. Kemudian yang kelima lagi. Ini masih dalam satu teks hadis ya. Ada rumah bagi Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu musafir yang terputus perjalanan. As-sabil itu kan artinya jalan. Ibnu Sabil itu musafir. Disebut Ibnu Sabil ini maksudnya anak jalanan karena dia selalu di perjalanan gitu. Ya kita katakan dia Ibnu Sabil ini musafir lah. Dan orang yang selalu berada di posisi tertentu terkadang dinisbahkan kepada sesuatu itu dengan hubungan anak ya. Ibnul Ma ya. Dia anak yang ada di jalan. Maksudnya apa? Sering safar tapi terputus perjalanannya. Karena itulah maksud dari Ibnu Sabil adalah musafir yang sedang di perjalanan. Sementara makna musafir yang tidak bisa melanjutkan perjalanan artinya orang yang kehabisan bekal sehingga dia tidak memiliki bekal perjalanan pulang ke daerahnya. Nah, Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini ada rumah yang dibangun untuk Ibnu Sabil. Mereka kan butuh tempat singgah. Kita buat rest area atau tempat singgah sekaligus ada musola. Misalnya nih kalau mau buat satu rencana wakaf, kita punya tanah pinggir jalan gitu ya. Nah, bangun area di situ untuk terserah dia bangun apa di situ. Dia sediakan satu tempat untuk orang istirahat, ada buat teras, kemudian ada masjid di sampingnya, ada fasilitas toilet macam-macam gitu. Kalau masjid kan dia pakai fasilitas untuk orang itu ibadah ya, rest area kan orang santai di situ. Nah, kalau ada tempat kayak begini dan dipakai oleh para musafir tadi, nah itu jadi amal jariyah lagi. Dipakai terus, pakai lagi, masuk rumah bagi Ibnu Sabil. Masih dalam teks hadis yang sama, Nabi SAW sebutkan sumur yang ia alirkan. Saya ceritakan di sini tentang hadis ada seorang laki, dia itu nahan dahaga di perjalanan. Nah, dia turun ke sumur lalu diambil air untuk dia. Sekonyong-konyong dia mendapati ada anjing juga kehausan ketika itu. Dia ambil ada sepatu dia ambil air untuk narik ya air tadi kasih ke anjing tersebut. Kemudian Nabi SAW itu katakan pada akhirnya pada setiap nyawa itu ada pahala karena dia memberi minum kepada anjing. Anjing ini bisa hidup dengan itu, hilang dahaganya, maka dia dapat pahala. Pak, Bu, ini untuk anjing yang diberi minum. Dan ini ada beberapa teks ya, ada yang disebut laki-laki, ada disebut wanita ya, wanita yang memberikan minum pada anjing ya. Ada disebutkan seperti itu.
Dan ada yang sebut juga wanita pelacur beri minum pada anjing tadi. Allah ampuni itu. Allah ampuni dosa-dosanya gitu. Karena mungkin dia punya niatan baik di situ, walaupun dia punya banyak kesalahan, banyak dosa. Tapi mungkin dia jadi orang yang ingin tobat. Nah, lantaran itu kebaikan ini memberi minum pada anjing, maka dia akhirnya mendapatkan kebaikan. Dan ada juga hadis-hadis yang lainnya dibawakan dalam kitab Sunan. Di situ disebutkan salah satu judul bab membangun sumur. Nah, di antara hadis yang dibawakan itu ada seorang sahabat, dia namanya Sa'ad. Dia tahu ibunya itu meninggal dunia. Kemudian dia tanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia. Bolehkah saya bersedekah atas nama dirinya?" Ya, boleh. Kemudian Sa'ad punya inisiatif, ya, saya membangun sumur untuk dialirkan atas nama ibu saya. Ini jadi dalil juga afdolnya sedekah itu sedekah air. Maka dalam hadis yang lainnya ada sahabat yang tanya pada Rasul, ayu sodako afdol, sodako apa yang paling afdol? Kemudian Nabi SAW jawab, sakyul ma, memberi minum air. Bentuknya berarti kalau kita lihat dari kesimpulan ini tidak hanya sumur, ya, tidak hanya sumur, namun bentuknya bisa jadi sumur, ada yang digali, ada yang buat sumur bor, ya, ada yang tahu ada sungai dari sumber air di atas sana, buat tarik pipa, kemudian sampai ke warga, dia yang fasilitasi semuanya, dia buat bak penampungan, kemudian ngalir air ke situ, bisa, ya. Bisa juga bentuknya beri minum, ya, kasih minum. Jadi dia kasih sedekah, minum untuk buka puasa, minum ketika ada yang punya hajatan atau ada acara-acara tertentu, dia minta pengajian. Oh, saya yang siapkan minum ya, pokoknya itu untuk saya gitu. Nah, itu bisa masuk di dalamnya. Jadi bukannya dari hadis ini aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Hadis umum itu ya. Bahkan tadi yang kami sebut ya, ada sahabat tanya pada Rasul, sedekah apa yang paling afdol? Rasul SAW jawab, sakyul ma. Coba nanti cari di tulisan kami di website rumahisa.com, ada keutamaan ya memberi minum atau keutamaan bangun sumur. Itu ada tulisan sendiri yang saya baru buat. Lalu yang berikutnya lagi, yang ketujuh, sedekah jariyah. Ini yang saya tadi sebut satu teks hadis ya. Ini bentuknya wakaf. Itu yang tadi hadis yang kita sebut ya. Jika manusia itu meninggal dunia, maka terputus amalannya, ya, kecuali 3 ya. Ada sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini para ulama maksudkan wakaf. Wakaf itu gini, saya punya barang, ya, ada barang. Barang ini bisa awet, bisa bertahan, tidak langsung habis. Syaratnya itu ya wakaf ya. Kemudian pakai tuh orang itu, pakai terus. Maka selama barang itu dipakai, pahala yang ngalir ke kita. Maka wakaf sifat bendanya itu harus bertahan lama. Ya, harus bertahan lama. Ada yang wakaf tanah, ada yang wakaf bangunan, ada yang wakaf mushaf, ada yang sajadah gitu ya. Ada yang gedung sekolah, ada yang gedung pesantren gitu. Ada yang fasilitas tadi sumur gitu. Bertahan terus. Dan wakaf ini kalau sudah diniatin wakaf, ya, maka tidak boleh dijual lagi. Maka ahli waris anak-anak itu tidak boleh menuntut harta wakaf ini dijual kemudian hasilnya untuk mereka. Oh, nggak boleh. Biasanya terjadi konflik seperti itu. Mungkin karena tidak ada keterangan jelas dari orang tua, belum memahamkan pada anaknya. Padahal ada yang orang tua sudah niatkan untuk wakaf, kok jadi rebutan lagi setelah itu ada. Jadi wakaf ini secara umum ya, tadi bentuknya kalau kita simpulkan macam-macam berarti ini. Jangan fokus pada bangun masjid saja ya. Bisa dengan Quran, bisa beli buku pelajaran agama untuk anak-anak pesantren, bisa nyantuni juga anak-anak tadi gitu. Itu kan paling kalian terus ilmu, kalau ilmu yang diberi itu kita bantu sumbangsi dalam ilmu tadi, kan ilmu dipakai terus oleh anak itu. Itu jadi sedekah jariyah juga. Walaupun ini bukan disebut wakaf, tapi pahalanya kan ngalir terus. Nah, ini yang terakhir. Intinya, utruk asaron qabla rahil. Tinggalkan berkas terbaikmu di dunia ini sebelum engkau menempuh perjalanan jauh. Ya, mudah-mudahan manfaat dan Allah beri taufik dan hidayah supaya kita bisa meninggalkan bekas terbaik di dunia ini sebelum ya nyawa kita direnggut.
Demikian, mudah-mudahan bawa manfaat bagi semuanya. Baik, kami kembalikan lagi pada Pak Dr. Bambang, monggo. Mas Toto, mic, suara. Ustaz Muhammad Abduh Twasikal ya. Beliau dari pengasuh Rumaiso TV, rumaiso.com dan juga pesantren ya. Kepada para peserta, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, bisa langsung saja. Ya, menarik tadi ya, bahwa ilmu yang bermanfaat itu bisa ilmu agama khusus ya, maupun ilmu dunia, ilmu kedokteran termasuk ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Bisa pertanyaan umum juga nggak apa-apa. Oh, pertanyaan yang umum juga boleh. Pada hari ini kajiannya tadi tentang bekas terbaik ya, bagaimana kita meninggalkan bekas-bekas terbaik di dunia yang akan berpahala terus dan menjadi kebaikan untuk pelakunya. Silakan Bapak Ibu yang ingin memulai bertanya. Tadi halo, silakan di unmute yang mau bertanya gitu. Ustadz Abdul, saya mulai dulu gitu. Saya bertanya, jadi ada di dalam Al-Fatawa ya disebutkan tentang sikap-sikap terhadap musibah ya. Ada mulai dari sikap sabar, sikap minimal, lalu sikap minimal itu sabar, lalu ada ridho, kemudian syukur ya. Jadi itu bertingkat ya. Bagaimana cara mengembangkan sikap positif tersebut, strateginya atau taktiknya? Mengembangkan sikap apa itu Pak Dokter? Sikap menghadapi musibah dari sabar, ridho sampai dengan syukur ya, katanya bertingkat begitu kalau di kajian kita Fatawa. Iya, betul. Terus yang ditanyakan cara strategi kita untuk bisa mengembangkan sikap tersebut dengan baik, Ustaz. Modal utama itu pada keimanan dengan takdir. Jadi kalau dia pandai memahami takdir, dia tahu hikmah-hikmah di balik itu, maka dia jadi tingkatan dari orang yang sabar. Dia pahami lebih lagi takdir, dia jadi orang yang ridha. Dia pahami lebih lagi, jadi yang syukur. Yang kedua lagi, karena dia banyak diuji, sehingga dia banyak mengalami peristiwa seperti itu. Sehingga ketika diuji pertama, ya dia mungkin berat, dia jadi orang yang sabar. Kemudian diuji kedua, masih sabar lagi. Tapi ketika diuji ketiga, dia sudah punya pengalaman, sehingga dia bisa ridha. Karena sudah diuji berulang kali seperti itu juga. Ya, sama seperti ya dokter lah, kalau mungkin baru pertama-tama ngatasi pasien, dia baru kerja praktek saja, ya masih grogi gitu. Tapi ketika sudah berulang kali, ya dia akhirnya jadi biasa.
Nah, tingkatan orang ridho itu ada pada bisa jadi takdirnya mau dia pahami dengan baik sudah bagus, kemudian seringnya berulang musibah seperti itu sehingga dia mudah untuk menerima. Kalau tingkatan bersyukur itu sudah tingkatan luar biasa sekali, karena dia bukan hanya, kalau ridho itu tidak ada rasa sakit apa-apa, tapi kalau syukur malah terima dia tahu di balik itu hikmah luar biasa. Nah, lantas dia syukuri peristiwa tadi gitu, kejadian tadi atau musibah tadi. Jadi 2 poin penting tadi yang bisa saya simpulkan dari penjelasan para ulama, ya pertama takdir dia imani dengan baik, kemudian karena musibah datang berulang kali dia sudah punya pengalaman, ya kemudian yang ketiga memang tingkatan iman yang luar biasa, dan tentu tingkatan iman di debat ini cuma untuk orang yang banyak-banyak belajar terus gali ilmu. Seperti itu Pak Dokter. Alhamdulillah. Jadi dengan demikian mudah-mudahan kita terhindar dari sikap yang paling jelek ya, marah terhadap musibah ya. Jadi ada marah, murka, ya. lalu sabar, ini yang wajib. Ya. Di atasnya bisa ridho, dan selanjutnya bisa bahkan bersyukur pada saat mendapatkan musibah. Iya, betul. Saat ada pertanyaan di chat, bagaimana kalau kita mempunyai utang jangka panjang, bagaimanakah prioritasnya? Apakah membayar hutang jangka panjang itu atau juga bersedekah atau bahkan mungkin ada bentuk-bentuk infak yang lain ya, misalnya beramal jariah tadi, wakaf tadi misalnya. Terus yang kedua sekaligus jika ingin memberi wakaf yang terbaik, berapa persen dari sebagian harta kita, karena ada harta kita yang merupakan hak waris bagi anak kita. Demikian Ustaz pertanyaannya dari 2 orang dokter, itu Dokter Gina dan juga dari Dokter Atsini. Baik. Dari Dokter Gina dulu. Jadi gini, saya tanya Pak Bambang aja deh. Kalau utang jangka panjang itu langsung dilunasi apa nyicil itu Pak? Kalau jangka panjang ya tanya maksudnya nyicil ya. Nyicil. Misalnya perumahan misalnya. Ya misalnya perumahan, ya rumah kredit lah gitu ya. Saya nggak bahas itu masalah ribanya atau apanya ya, bukan saya bahas itu utang gitu ya. Nah, berarti nyicil kan Pak Bambang. Jadi bulan ini bayar sekian kan, bulan besok bayar sekian kan, berarti tidak lagi ditagih. Artinya masih bisa ditunda gitu kan. Kalau sifat utang seperti ini berarti tidak jadi harus dilunasi bulan ini. Jadi misalnya ada tagihan bulan ini ya cuma bulan ini saja, yang bulan berikutnya ya ditagih ketika datang bulan berikutnya. Maka sifat utang ini yang wajib dia bayar bulan ini. Maka kalau dia punya kelebihan harta yang lain, lantas dia pakai untuk di sini disebut kondisinya amal jariah, mana yang dia pentingkan, masih boleh untuk amal jariah. Dia masih punya utang tapi dia sisihkan uang untuk bangun masjid, ya, untuk bantu anak-anak di pesantren, atau untuk tadi ya bangun sumur, nah kayak gitu bisa. Itu boleh. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, jika kita ingin memberi wakaf yang terbaik, berapa persen dari sebagian harta kita? Kan ada juga sebagian harta kita yang merupakan hak waris bagi anak kita. Hak waris itu nggak mesti dipersiapkan ya. Jadi nggak mesti gini, saya punya harta, nanti waris untuk anak saya itu berapa, enggak. Yang penting jangan buat anak kelaparan aja deh ketika kita meninggal dunia. Nah, sedangkan berapa persen dari wakaf untuk kita tinggalkan, ini juga tidak ada ketetapan, karena sifat wakaf ini tidak sampai wajib. Kan kalau kita punya penghasilan, urutannya ini, kata Imam Ibnu Battal, kita gunakan dulu untuk yang wajib nafkah. Ya, untuk nafkah yang wajib ya. Kemudian yang kedua, salurkan selain untuk nafkah yang wajib tadi, ya salurkan lagi untuk zakat. Zakat tergantung hartanya ya. Kalau untuk emas, perak, mata uang, barang dagang 2,5%. Ya. Nanti harta yang lain seperti hasil pertanian 5% atau 10%. Ya. Pokoknya setelah nafkah zakat diperhatikan.
Setelah zakat, nah ini baru sedekah-sedekah sunnah nih. Ada situ wakaf bisa, ada bantu anak yatim, bantu orang miskin, ada untuk amal jariah. Di sini persenannya tidak diatur. Yang persenannya diatur itu zakat tadi 2,5%. Tapi ini setelah sisa dari nafkah wajib. Jadi kalau dari nafkah ini sudah habis karena rizkinya yang pas-pasan, ya sudah tidak dikenai lagi zakat, apalagi untuk wakaf gitu. Jadi lihat kepentingan orang masing-masing itu seperti apa. Jangan sampai pentingkan wakaf, anak, istri tidak diberi makan, nggak boleh. Ini lebih wajib. Ya. Liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati. Allah katakan, hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan. Ya, kemampuan nafkah dulu. Baru kemudian zakat, baru kemudian untuk mengurus sedekah yang lainnya. Gitu Pak Bambang. Ada satu lagi nih ya. Dari Bu Nur Laili Muzayyana. Kalau kita merasa kurang dalam amalan qasir, tadi amalan qasir amalan yang individu ya, apakah boleh diganti amalan mutaaddi? Misalnya sholat kurang khusyuk atau terlambat, diganti infak atau sedekah. Saya tadi bilang ya, tidak ada kaitannya amalan qasir dengan amalan mutaaddi gitu. Manapun yang lebih utama kita tidak bisa tetapkan, oh qasir lebih utama dari mutaaddi, nggak bisa. Tapi kalau mau nambah amal, jangan fokus pada amalan qasir saja gitu. Makanya tadi kita sebutkan ada amalan mutaaddi. Karena amalan mutaaddi nanti punya pengaruh, kita tinggalkan, itu masih bisa jadi amal jariah gitu. Kalau amalan qasir untuk kita saja, kewajiban kita, maka kalau sholat kurang, apakah ditutup dengan sedekah? Jawabannya juga tidak gitu. Ini amalan tersendiri. Ya, sedekah ini untuk bersihkan harta tujuan utamanya ya. Namun apakah kalau sholat kurang khusyuk tutup dengan sedekah? Enggak. Tutup dengan amalan sholat sunnah lagi gitu. Sholat wajib tutup dengan sholat sunnah, ditambah lagi sholat sunnahnya. Namun kita berusaha fokus supaya sholat itu khusyuk. Khusyuk itu kan artinya fokus dalam sholat ya. Itu maksud khusyuk yang utama. Terus ada lagi dari Hanifah Ar-Razi. Dari Bu Hanifah Ar-Razi. Bagaimana istiqomah menjalankan ibadah atau amal kebaikan? Bagaimana cara agar selalu merasa diawasi Allah agar terhindar dari berbuat maksiat? Ini satu konteks ya, yaitu bagaimana kita bisa istiqomah. Istiqomah itu kiatnya banyak sebenarnya. Tapi kiat-kiat pokok yang penting itu yang pertama, berusaha ikhlas karena Allah. Karena ikhlas ini akan buat amalan itu langgeng. Ikhlas itu berarti amal ini benar-benar ingin cari ridha Allah. Sebagaimana kata para ulama di antaranya Imam Malik, amalan ikhlas itu lebih langgeng. Makana lillahi yabqa. Amalan yang ikhlas karena Allah itu lebih kekal, itu lebih langgeng. Yang kedua, ya, amalan yang bisa kita buat istiqomah itu tentu amalan yang sesuai dengan tuntunan. Karena amalan yang sifatnya sesuai tuntunan itu tidak membuat kita letih, tidak membuat kita capek, amalannya lebih berkualitas, lebih bermutu gitu. Bukan hanya sekadar beramal saja. Terus yang ketiga, amalan yang bisa istiqomah juga, atau kita bisa istiqomah dalam beramal, banyak mohon pada Allah. Kita banyak baca doa yang sifatnya itu, yang isinya itu memohon keteguhan hati dari Allah agar kita kuat dalam ibadah. Seperti misalnya doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doa lagi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah itu bisa jadikan doa juga. Doa ini lebih ampuh juga karena doa ini senjatanya orang mukmin. Kemudian yang berikutnya lagi yang bisa membuat kita mudah istiqomah adalah punya lingkungan yang baik, teman-teman yang baik yang memotivasi untuk istiqomah. Nah itu juga poin penting karena sifat teman itu menarik yang lainnya. Jadi dia tarik pada kebaikan atau dia tarik pada kejelekan. Maka Nabi SAW itu kan katakan, Al-mar'u ma'adini khalilihi. Orang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum ila may yukhalil. Maka lihat siapa yang jadi teman dekatmu. Nah, makin dia itu
berteman dengan orang baik, lingkungan yang baik, dia makin mudah istiqomah. Terus dari Pak Sugeng Sumarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ada sedikit tabungan yang nilainya sudah sama dengan 90 gram emas, sudah kita bayar zakat malnya, alhamdulillah tabungan tersebut masih ada dan jumlahnya bertambah. Bagaimana perhitungannya? Berarti yang berikutnya, ya, harta tersebut sisa masih ada, ya, dan bertambahnya jadi berapa, akumulasinya kena zakat lagi. Jadi misalnya 90 gram ini sudah tentu kena zakatnya. Kalau saya pakai standar perak malahan, ya, taruhlah ini pakai standar emas, tapi kan sudah lebih ini dari standar perak juga. Jadi misalnya dia punya 90 juta, tahun berikutnya dia punya 100 juta, maka tahun berikutnya kena zakat 2,5% dari 100 juta. Tahun ketiga jadi 150 juta, berarti kena zakatnya 2,5% dari 150 juta. Seperti itu. Ada lagi Pak Bambang? Silakan yang ingin bertanya secara langsung, di chat kayaknya sudah habis. Sudah habis, ya. Silakan, masih ada waktu 5 menit sampai 8.30. Masih ada, silakan. Kalau sudah tidak ada, cukup? Sudah cukup Ustaz kayaknya. Ya. Biasanya sebentar lagi juga akan ada seminar ya biasanya. Ya. Pukul 9 ya, mulai ada seminar-seminar. Baik, mungkin cukup Pak Dr. Bambang. Mudah-mudahan bawa manfaat dan para dokter tetap terus sehat, berada pada garda terdepan. Terus nasihati kami para rakyat agar bisa terus kuat di masa pandemi ini, dan mudah-mudahan Allah terus memberikan kita kebaikan dan segera musibah-musibah itu diangkat. Mohon doa sekalian Ustaz. Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin.